Halo semuanya, perkenalkan namaku Natalia Monica dari kelompok C, kelas 8D, SMP Regina Paci Surakarta. Kali ini, saya ditemani oleh 3 orang teman saya, yaitu Halo, perkenalkan, nama saya Frame Jonathan Sandika, kelas 8D, nomor absen 14. Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Aciles dari kelas 8D nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Nicholas Farel Pradana, kelas 8D, nomor absen 28. dalam video kali ini kami mengambil judul Belajar Tanpa Batas, yaitu kita bisa mencari ilmu tidak hanya dari bangku sekolah saja, melainkan bisa dimanapun dan kapanpun seperti yang saat ini kita lakukan, yaitu pembelajaran daring. Untuk lebih mengenal tentang pembelajaran daring ini dan permasalahannya, mari kita simak video berikut ini. Merdeka belajar adalah sebuah konsep belajar yang baik, agar peserta didik bahagia dalam menempuh pendidikan dan para siswa diberi kebebasan untuk mengakses ilmu. Sumber ilmu bukan sebatas pada ruang kelas, guru, tetapi bisa di luar kelas, di media online atau internet, perpustakaan, dan juga di lingkungan sekitar. Guru tidak lagi menjadi sumber utama. Jawabannya belum 100%. Mengapa demikian? Karena di daerah-daerah terpencil sering mengalami kendala teknis seperti listrik yang sering mati, harga kuota internet yang mahal, dan sinyal internet yang hilang timbul, dan kendala non-teknis seperti guru yang sekedar memberi tugas tanpa memberi materi yang interaktif, serta tidak adanya fleksibilitas pelaksanaan pembelajaran dan penugasan, yang mengakibatkan murid terkadang tidak terlalu memahami soal, dan itulah alasan mengapa Indonesia belum merdeka dalam pembelajaran. Permasalahannya yaitu terkadang dalam belajar kita sering membeda-bedakan sesuatu seperti suku, agama, dan lain-lain. Tetapi karena adanya pembelajaran secara online ini, kita harus saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan sesuatu. Dan dalam mengerjakan suatu tugas atau materi, kita dapat bertanya kepada teman, guru, membaca materi, maupun mencari melalui internet. Merdeka belajar belum maksimal diterapkan karena masalah sumber daya manusia atau SDM, mentalitas siswa dan guru. Persoalan yang dihadapi sekarang masalah mental anak. Masih banyak siswa dan guru yang harap gampang, minimnya keinginan untuk berjuang, tidak semua siswa memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Masalah yang timbul adalah secara potensial menyebabkan hampir jutaan anak Indonesia putus sekolah permanen karena faktor ekonomi yang memburuk dan terbebaninya siswa dengan kultur pendidikan yang feodalistik dan standarisasi akademik yang kurang mengeksplorasi potensi mereka, sehingga kebanyakan lulusan kita tidak mampu bersaing secara kompetitif di dunia kerja. Terlepas dari itu semua, permasalahan yang sering dialami oleh para pelajar saat ini adalah kemalasan. Banyak siswa yang sering kali malas untuk melakukan apapun, termasuk belajar. Mereka terkadang lebih memilih tiduran saja atau lebih memilih bermain game daripada melakukan kegiatan yang lainnya, apalagi dalam hal menjaga kebugaran tubuh mereka. Karena adanya metode merdeka belajar ini, kita dapat mencari mencari pengetahuan tidak hanya melalui guru dan sekolah, tetapi kita dapat mencari ilmu melalui media sosial, internet, bahkan buku-buku pelajaran yang mengakibatkan para peserta didik dapat menambah wawasan baru tanpa harus bertanya kepada guru maupun bersekolah. Kebijakan Merdeka Belajar memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Pembelajaran terpadu seharusnya dapat menyeluruh atau holistik dan dapat mempertimbangkan karakteristik anak dalam menuntut ilmu dalam berbagai bidang. Dan pembelajaran terpadu juga dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, efisien, inovatif,
kreatif, dan dapat menimbulkan atau mengembangkan rasa kerjasama dalam pembelajaran, yang mengakibatkan proses dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Merdeka Belajar memberikan ruang untuk terbentuknya ekosistem pendidikan yang integratif. Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar menjadikan proses pembelajaran lebih memberikan hak kepada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan zamannya. Dengan adanya kegiatan belajar online ini, pembelajaran yang sering dilakukan adalah berkolaborasi dengan sesama. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan pertemanan antar sesama dan meningkatkan rasa toleransi. Solusi untuk mapel IPS yaitu tentunya kita perlu memperkaya SDM supaya Merdeka Belajar bisa sepenuhnya diterapkan. Dikarenakan minimnya keinginan untuk berjuang, kita sebagai murid harus bisa mempertahankan semangat belajar kita. Maka dari itu diperlukan fasilitas yang memadai, terutama gadget, karena itu merupakan salah satu barang yang digunakan di masa pandemi ini. Pemerintah setidaknya memberikan bantuan untuk memperlancar kegiatan belajar online ini. Hampir jutaan anak Indonesia putus sekolah permanen karena faktor ekonomi yang memburuk. Maka dari itu semua berharap lebih kepada pemerintah untuk dapat membantu memberikan fasilitas bagi murid-murid yang berkekurangan. Apalagi masih banyak murid yang terbebani dengan kultur pendidikan yang idealistik dan standarisasi akademik yang kurang mengeksploitasi potensi mereka, sehingga kebanyakan lulusan kita tidak mampu bersaing secara kompetitif di dunia kerja. Kemauan itu hanya datang dari diri kita sendiri. Supaya kita tidak malas untuk melakukan suatu kegiatan, diperlukan sebuah komitmen. Kebugaran jasmani merupakan kebutuhan bagi kita sendiri. Untuk memperoleh kebugaran jasmani tersebut, tentunya kita perlu berolahraga. Komitmen seperti inilah yang harus ditingkatkan, supaya kita tidak malas lagi untuk melakukan suatu hal, terutama olahraga. Tidak perlu berolahraga yang berat, setidaknya jogging berkeliling saja sudah cukup. Generasi muda adalah tokoh sentral dalam mengisi kemerdekaan, karena generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sebagai generasi muda, hal-hal apa yang harus dilakukan untuk berperan serta dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan sebagai perwujudan dari nasionalisme? Pertama, dalam rangka mengatasi kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan keterbelakangan. Generasi muda harus menjadi generasi yang cerdas, mampu menguasai dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik dan mampu memanfaatkan kemajuan iptek tersebut demi kemajuan bangsa. Keberhasilan pendidikan tidak mutlak berada di tangan guru, tetapi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pelajar bisa mendukung program pemerintah dengan cara belajar mandiri, tidak selalu tergantung dengan guru di sekolah, tetapi bisa mencari ilmu lewat internet, buku, berita, dan sumber ilmu yang lain. Sebagai pelajar, kita dituntut untuk bisa berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Untuk mencapai sukses, dibutuhkan kerja keras, belajar dengan giat, dan tidak mudah menyerah demi meningkatkan kualitas diri. Dengan belajar tekun, maka pelajar akan menjadi pandai dan kepandaian tersebut dapat memajukan bangsa.